nama saya Lukman Hakim dari SR Konsorsium Penabulu STPI Provinsi Banten. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama berorganisasi, bahwa penting dalam organisasi itu adalah komunikasi. Di komunikasi itu sebetulnya satu hal yang wajib bagi kita semua, mungkin yang sudah selalu berinteraksi dalam satu organisasi itu, bahwa komunikasi itu bisa membangun kepercayaan, bisa membangun komitmen kerja antar personal. Karena dalam organisasi kita ini bukan single fighter, tidak bekerja sendiri, tapi akan melibatkan banyak orang. Membangun komunikasi dengan cara kekeluargaan itu salah satu penting dalam pengalaman saya, karena di suatu tempat perkumpulan dimanapun itu kita perlu membangun kekeluargaan, karena komunikasi kalau tidak terbangun kekeluargaan ini tidak mungkin terjadi interaksi yang pendekatan emosional yang lebih erat lagi. Itu mungkin pengalaman saya pertama. Kemudian dalam suatu organisasi kita ini perlu terbuka dan profesional. Nah, di posisi terbuka ini kita akan banyak melibatkan semua anggota atau pengurus dalam satu organisasi. Nah, terbuka ini dalam hal apapun. Jadi tidak ada hal yang ditutupi. Nah, ketika dalam komunikasi organisasi terbuka, orang akan secara alamiah akan membangun kepercayaannya antar pengurus, antar anggota. Secara alamiah pula ini profesionalitas dalam berorganisasi juga akan terbangun. Kemudian ketiga, dalam berorganisasi adalah melibatkan semua anggota, semua pihak. Nah, di posisi itu kita harus mensejajarkan diri bahwa kita ini saling membutuhkan. Kemudian setiap orang punya potensi masing-masing. Nah, dikomunikasikan itu dengan anggota dan lebih banyak melibatkan anggota, karena anggota adalah citra organisasi. Ketika partisipasi anggota semakin banyak, bahwa citra organisasi itu bagus. Kemudian mengubah suasana komunikasi dalam organisasi. Nah, ini juga penting, karena juga kita tidak selalu komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi formal di kantor. Tidak selalu begitu. Artinya kita perlu merubah suasana komunikasi itu di luar kantor, di kafe atau di tempat tongkrongan. Nah, itu juga menentukan interaksi anggota organisasi lebih nyaman, mungkin ya, lebih nyaman. Kemudian terakhir, komunikasi itu saling mengerti. Nah, ketika dalam satu kondisi, karena memang komunikasi itu juga kita harus tahu waktu, mungkin ya, karena setiap orang kan beda, hari ini kemudian besok juga akan berbeda kalau moodnya gitu ya. Makanya di posisi kita sekarang ketika berorganisasi adalah saling mengerti. Nah, ketika saling mengerti juga terbangun, insya Allah organisasi akan solid. Nah, mungkin tadi 5 poin tadi, jika diterapkan di organisasi, komunikasi efektif, yang 5 tadi bisa membangun organisasi yang sangat solid dan
organisasi ini akan maju. Kemudian dalam kondisi saat ini budaya komunikasi ini kan sebetulnya ada pergeseran dalam organisasi. Kalau dulu komunikasi itu harus ketemu. Nah sekarang kita ini kan perlu ikuti juga perkembangan zaman ya, bahwa tidak selalu mungkin komunikasi itu secara tatap muka. Nah sekarang bisa gunakan teknologi seperti medsos, kemudian WhatsApp contoh ya, atau Instagram atau lain-lain lah ya, dalam bentuk hal apapun gitu ya. Nah, itu untuk menyambung komunikasi lebih baik. Itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin teknologi dalam komunikasi organisasi. Jadi tidak selalu juga komunikasi itu secara tatap muka. Bisa melalui WA, komunikasi, atau sekarang dalam organisasi itu kan bisa pakai email kalau secara resminya. Kalau yang mungkin tidak terlalu formal mungkin bisa WhatsApp, begitu. Untuk mencapai komunikasi dan koordinasi dalam organisasi, mungkin dalam pengalaman saya gitu ya, lebih ke saya bisa singkatin itu 3A. 3A itu A pertama attitude, A kedua attention, kemudian A ketiga action. Nah, attitude itu penting ketika melakukan komunikasi, itu perlu attitude, tingkah laku. Secara antar personal ini kan secara usia dan lain-lain itu perlu memunculkan attitude, tingkah laku yang baik. Kemudian attention itu perhatian. Nah dalam melakukan komunikasi ini arahkan pada perhatian antar personal organisasi. Ketika posisi tadi saling perhatian, yakin organisasi tercapai komunikasi dan koordinasi. Kemudian ketiga adalah action. Nah komunikasi itu kan tidak selalu terkait dengan tadi attitude, perhatian dan lain-lain ya. Tapi juga perlu action, bahwa komunikasi tidak selalu perlu memiliki unsur tindakan. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi, kemudian yang lawan bicara kita melakukan tindakan-tindakan berdasarkan keinginan kita gitu. Teman-teman anak-anak muda, hayu berorganisasi dalam bentuk apapun, untuk tadi tujuan teman-teman silahkan. Yang penting tujuannya adalah bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah kalau teman-teman mau berorganisasi dan mau membesarkan organisasi, dengan sendirinya bahwa kita akan besar. Organisasi besar, kita akan besar.